mendoakan orang lain. Itu kebagian terbesar. Dan saya yakin bahwa orang-orang yang mendoakan orang lain atau bersyafaat, mereka berpotensi lebih dikuatkan dibanding orang-orang yang suka minta didoakan. Apalagi yang tidak berdoa sama sekali. Jadi kita akan mendasarkan firman Tuhan sebagai landasan doa kita pada malam ini. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membaca ini, merenungkan ini, tapi rasanya belum puas untuk berbagi berkat dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ada beberapa berkat yang kita dapatkan dari pembacaan kita. Dan Alkitab kita begitu kaya. Waktu kita baca kemarin ada berkatnya. Kita baca hari ini ada berkatnya. Besok kita baca selalu ada berkatnya. Nah, baik, kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan 2:3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita berdoa. Kami sudah membaca firman-Mu, Tuhan. Terangi hati kami. Dan biarlah firman-Mu berbicara kepada kami dalam perenungan firman-Mu pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema kita malam ini dengan membaca 3 ayat ini adalah Tuhan memiliki rencana bagi kita. Amin. Tuhan memiliki rencana bagi semua orang. Dan rencana Tuhan bukan rencana sekelompok. Bukan satu keluarga besar. Tapi rencana Tuhan adalah bagi setiap pribadi. Dia memiliki rencana bagi semua orang percaya, tetapi Tuhan memiliki rencana juga bagi orang-orang yang percaya dan mengabdikan dirinya secara pribadi. Dalam teks yang kita baca, Abraham disuruh meninggalkan, diperintahkan meninggalkan 3 kekuatan. Saya mengatakan mungkin 3 minggu yang lalu 3 area. Lebih tepatnya adalah 3 kekuatan. Atau 3 sumber. Nah, apa makna? Mengapa Abraham diperintahkan meninggalkan 3 sumber itu? Yang pertama adalah tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, dan yang ketiga, tinggalkanlah rumah bapamu. Saya sudah menjelaskan ini di buletin juga sudah sempat diketik 2 minggu yang lalu. Saya tidak menjelaskan lagi, tapi beberapa bagian nanti saya akan jelaskan. Itu bagi Abraham. Dan itu adalah kekuatan bagi Abraham. Mungkin bagi kita 3 atau lebih daripada itu. Bisa jadi bahwa sumber kekuatan kita bisa orang tua yang masih produktif, yang masih bekerja, bisa orang tua yang punya tanah, punya warisan, atau bisa pinjam sertifikat tanah dari orang tua. Itu juga kekuatan dan itu adalah sumber. Disuruh meninggalkan semuanya, itu berarti bahwa Abraham sendiri tidak ada ikatan lagi dengan keluarga besarnya, sanak keluarganya, bahkan
meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan negerinya, jauh ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Ada dua hal yang kita pelajari pada malam ini sehubungan dengan topik Tuhan memiliki rencana bagi setiap orang. Khususnya bagi kita yang hadir pada malam ini. Yang pertama, saudara-saudara, apa maksud mengapa Tuhan menyuruh meninggalkan area-area kekuatan kita? Seperti Abraham diperintahkan itu. Yang pertama, karena Tuhan ingin berurusan dengan kita secara pribadi. Tuhan mau berurusan dengan kita secara pribadi. Coba perhatikan kronologis dari cerita ini, pasal 12. Sebelumnya ada pasal 11. Siapa yang disuruh meninggalkan? Abraham. Tapi siapa yang membawa Abraham? Ayahnya. Selama dia terikat dengan rumah bapaknya, bayangan dari ayahnya, bayangan dari kekuatan ayahnya, bayangan dari kekuasaan ayahnya, bayangan dari kekayaan ayahnya, kekayaan nama besar keluarga, nama bangsawan, nama ningrat, nama kehebatan keluarga, kalau masih terbayang-bayang, itu akan menjadi andalan kita. Dan disuruh meninggalkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau lagi berurusan secara turun-temurun. Nah, kita ini keluarga dari turunan. Nah, kita ini dari keluarga ini. Nah, ingat nama marga kita. Oh enggak. Bukan lagi marga. Bukan lagi keturunan ini. Tapi Tuhan mau berurusan secara pribadi. Bagi semua orang percaya. Bagi kita secara pribadi. Saudaraku, dengan meninggalkan 3 kekuatan duniawi tersebut, menyebabkan Abraham tidak memiliki sumber yang akan menolong pada waktu kekurangan. Kalau dia masih tinggal di negerinya, Ur Kasdim, terjadi kelaparan, dia masih bisa telepon bapaknya. Masih bisa WA bapaknya. Pak, Ma, ada beras enggak di rumah? Masih bisa. Sekarang ke negeri yang jauh, sudah enggak bisa lagi telepon. Butuh waktu yang lama, enggak bisa lagi. Enggak ada lagi sanak keluarga di mana kita bisa minta bantuan. Kirimin dong ikan sesekali, enggak ada lagi. Jadi memang Tuhan tidak mau supaya kita mengandalkan orang lain. Termasuk keluarga. Termasuk orang tua. Apakah salah meninggalkan, mengandalkan keluarga? Apakah salah mengandalkan orang tua? Bukankah mereka bertanggung jawab? Iya, betul. Mereka harus bertanggung jawab dengan anaknya. Tapi mereka masih punya filsafat, filosofi seperti itu. Masih ada bapakku, masih ada gudang di sana, masih ada tanah berhektar-hektar. Yang mereka punya semboyan seperti itu, pengharapan seperti itu, mereka tidak pernah melihat mujizat dari Tuhan. Tidak pernah. Kecuali mujizat, ayahnya tiba-tiba memberi 1 hektar kepadanya. Nih 1 hektar, kerjakan. Itu wajar, karena memang itu ada hubungan keluarga, hubungan darah. Tapi bagaimana kalau Abraham tiba-tiba diberi tanah, diberi kambing domba oleh Raja Mesir, Raja Gerar. Itu mujizat yang luar biasa. Bagaimana Abraham berkata, aku mau beli tanah itu waktu dia akan menguburkan istrinya. Oh tidak perlu, ambil dengan gratis. Bukankah itu mujizat? Ini nggak ada hubungan darah. Gimana kalau tiba-tiba ada orang berkata kepada kita, tempati rumah saya dengan gratis. Oh, kami dapat itu. Sebelah. Kami harus keluar dari rumah di Dalung. Barusan kami perpanjang rumah itu. Oh, rumah itu kaya dengan susu dan madu di Dalung. Walaupun kecil, sumpek. Dan gak bagus. Tapi kaya oleh karena ada pohon mangga di depan dan di samping.
bisa tanam serai di sana, bisa tanam kemangi di sana. Wah, halamannya luas, bisa bermain di sana. Lalu kemudian kita harus tinggalkan rumah itu karena orangnya berkata, saya mau perbaiki. Tapi ternyata setelah beberapa bulan kami ke sana ngelihat, tidak diperbaiki juga. Itu mujizat. Kemudian setelah kita diusir pelan-pelan, dan kemudian ada orang berkata, oh, tempati rumahku. Bukan cuma ditempati rumah, ngobrol sama ibu. Dikasih uang lagi setelah itu. Karena akan dijual rumah yang kami tempati. Terima kasih sudah dijaga. Double berkat. Dan itu yang Tuhan mau lakukan bagi semua orang percaya. Tuhan juga memerintahkan agar kita meninggalkan rumah Bapa kita. Meninggalkan negeri kita. Meninggalkan sanak keluarga. Kenapa? Karena Tuhan akan siapkan sanak saudara lebih banyak. Kecuali orang yang tidak mau bergabung dengan persekutuan gereja. Orang yang selalu curiga. Orang yang selalu ketakutan. Orang itu selalu berpikir picik ketika masuk persekutuan. Mereka tidak punya keluarga. Dan orang itu suka menghakimi. Bukankah dalam keluarga nggak ada penghakiman? Adik sama kakak berantem, tapi setelah itu akan makan sama-sama. Tapi kalau saling menghakimi, saling curiga, bagaimana bisa jadi keluarga? Dan Abraham kemudian memiliki banyak keluarga. Disuruh meninggalkan rumah Bapa sebagai sumber kekuatan dari pikiran. Di rumah Bapa, Abraham mendapatkan pengajaran. Di rumah Bapa kita mendapatkan pengajaran dan mungkin ada pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Kadang-kadang dititipin baca-baca. Menyeberang pulau, titipin baca-baca. Ada lagi bukan cuma titipin baca-baca. Tapi dititipin ada pisau kecil. Keris, simpan baik-baik. Itu rumah Bapa. Di rumah Bapa kita melihat perdukunan. Dan kita diajar dengan cara-cara itu. Dan ketika kita punya masalah di negeri orang, ada juga dukun dan kita mengandalkan dukun. Itu di rumah Bapa. Tinggalkan rumah Bapamu bukan rumah fisiknya saja, tapi berbagai ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Di rumah Bapa kita dulu, Bapa saya. Ada kepercayaan kalau ada anak baru lahir, suruh gantung jahe di depan pintu di atas. Nggak tahu, mungkin setan supaya jangan lewat, masuk ke dalam. Ada lagi kepercayaan, itu disuruh gantung orang-orangan kertas di atas. Waktu di atas jendela atau di atas pintu, disuruh gantung kalau ada bayi, ada anak kecil. Atau mungkin yang kelihatannya rohani, disuruh pasang salib di depan pintu. Supaya setan jangan masuk. Itu pengajaran rumah Bapa yang menyesatkan. Pasang salib supaya dikenal orang percaya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk supaya setan tidak masuk, jangankan itu. Dia aja bisa masuk ke Taman Eden. Dia bisa masuk ke gereja. Faktanya waktu mencoba Yesus, ternyata Yesus dia ajak di atas bumbungan bait Allah. Jadi ada banyak ajaran-ajaran rumah Bapa yang tidak alkitabiah yang harus kita buang. Rumah Bapa juga menggambarkan sesuatu yang kita terima sejak kecil, yaitu kata-kata kebanggaan. Marga, nama besar, nama berwibawa. Atau juga di rumah Bapa ada pelecehan. Kita mendengar ada anak-anak dilecehkan oleh kakaknya, oleh omnya, oleh macam-macam orang-orang sekitarnya, atau oleh orang tuanya sendiri. Ada juga kata-kata yang dikonsumsi, kata-kata makian, kata-kata penghinaan yang diterima di rumah Bapa oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya. Dan dia besar dengan kata-kata makian itu, dia besar dengan mempercayai.
Memang kamu bodoh. Jadi dia percaya dia orang bodoh. Kamu terkutuk, dia percaya dia yang terkutuk. Kamu terkutuk itu sebabnya ibumu yang mengandungkanmu, melahirkanmu sampai mati. Kamu ini pembawa sial. Dan faktanya setiap kali kamu hadir di sini, kamu bawa sial. Ada saja yang sakit. Itu rumah Bapa yang selalu dibawa. Di rumah Bapa kita juga melihat pertengkaran, kemarahan, kepahitan, putus asa, hidup pesimis, ketakutan. Itu yang kita lihat di rumah Bapa. Pembalasan itu yang kita lihat dan itu diajarkan. Walaupun tidak berkata, nah ini ada pengajaran. Tapi kita lihat itu dan kita bertumbuh dengan cara itu. Itu rumah Bapa. Buang semuanya. Mengandalkan kekayaan orang tua, nama besar orang tua, kehebatan orang tua membuat kita tidak pernah mengalami kehebatan dari Tuhan. Tapi ketika kita hanya mengharapkan Tuhan saja, maka Tuhan akan berurusan dengan kita. Kita hidup dalam berbagai keterbatasan dan Tuhan perlihatkan mujizat-mujizat yang tidak dialami orang yang punya sumber dan kekuatan. Begini, kalau di dapur sudah tersedia semua makanan, doa kita tenang-tenang saja. Dengan penuh senyum dan sukacita, mengangkat tangan dengan bangga. Terima kasih Tuhan. Ya mungkin kepalanya mendongak sedikit. Terima kasih Tuhan. Untuk semua berkat-berkat yang Tuhan beri. Beda doanya dengan orang yang menghadapi piring kosong. Dia mungkin tidak mengangkat tangan. Atau kalaupun dia mendongak sedikit, tetapi Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Kalau tadi mungkin penuh terima kasih dan tidak ada permohonan. Tapi orang yang kedua berkata dengan penuh permohonan, kami mohon makanan hari ini. Saya kadang-kadang iri sama orang-orang yang doanya cepat dijawab. Teman saya cerita begini. Saya barusan terbit di pikiran saya pengen bakso. Lewat penjual bakso. Teman saya datang dan kemudian membelikan bakso untuk saya. Teman saya lagi bercerita. Suatu hari Pak Johan, saya berkata di hati, saya pengen makan sate. Ada orang yang bawakan sate. Saya juga begitu. Tuhan, saya pengen makan sate. Saya tunggu-tunggu gak ada yang kasihkan sate. Mujizat yang luar biasa. Ketika kita hanya mengharapkan Tuhan. Yang kedua saudara. Apa yang Tuhan maksudkan di ayat 1-3 ini. Pergi tinggalkanlah 3 kekuatan. 3 sumber itu yang menyebabkan kita kehilangan semua. Kita kehilangan berkat-berkat secara ajaib. Secara manusia saudara-saudara. Tidak salah jika kita mengandalkan 3 kekuatan tadi. Negeri kita, sanak saudara, rumah Bapa, orang tua, tanah, warisan, sertifikat. Tidak salah. Kalau itu diberi tidak salah. Dan tidak salah kita mengharapkan semoga segera turun. Ya kecuali memang kapan bapak saya mati supaya saya dapat warisan. Semoga saya cepat dapat warisan. Ada yang pengen berharap akan menjual rumahnya nanti, menjual tanahnya nanti. Mengharapkan itu. Tapi kalau tidak punya rumah, tidak ada tanah, apa yang kita harapkan? Mau dijual? Nggak ada yang bisa kita jual. Secara manusia tidak salah mengandalkan 3 kekuatan. Namun secara iman,
Mengandalkan 3 kekuatan tersebut, itu adalah kekuatan dunia. Dan membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Maka di mata Tuhan, kita tidak pernah beriman. Kecuali mengimani, kapan saya dapat warisan? Berarti mengimani kapan pembagian. Orang yang masih mengimani warisan, tidak akan pernah mengharapkan lebih daripada Tuhan. Jadi yang kedua ini saudara-saudara, mengapa disuruh meninggalkan 3 kekuatan itu? Yang pertama tadi, karena Tuhan mau berurusan secara pribadi dengan kita. Yang kedua adalah, karena Tuhan ingin agar kita mengalami kuasanya. Mengalami kuasanya. Kalau Abraham tetap di Ur Kasdim, berapa luas tanah dia dapat? Tapi ketika berkata, aku akan tunjukkan negeri akan kamu miliki. Dan Tuhan berkata, sejauh matamu memandang, itulah tanah yang akan kuberikan kepadamu. Dari sebelah sana, sampai sebelah sana, dari sebelah sana, sampai sebelah sana, itu negeri akan kuberikan kepadamu. Kalau dia masih berharap, dia menjadi seorang pengusaha yang kaya, saya yakin dia tidak bisa membeli tanah Ur Kasdim lebih banyak. Tapi dia dipimpin oleh Tuhan. Dan dia beri tanah. Adakah yang merindukan lebih daripada kos-kosan, kontrakan, rumah kontrakan? Ada yang melebihi merindukan daripada rumah kontrakan? Seandainya saya punya rumah pribadi, ya mungkin tidak luas tanahnya. Yang penting bisa membangun keluarga yang kuat memuliakan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Adakah yang mengharapkan motor atau tambahan motor 1? Adakah mengharapkan pekerjaan? Atau mungkin mengharapkan mobil? Tuhan yang punya urusan dengan kita. Tinggalkanlah area-area kekuatan-kekuatan di mana kita hanya mengandalkan sedikit pemberian manusia. Sebab pemberian Tuhan menakjubkan dan tidak bisa diwariskan dari orang tua. Kecuali memang itu pemberian dari orang tua. Seseorang yang tidak beriman, maka mereka kekurangan pengalaman-pengalaman Tuhan. Sehingga mereka tidak akan mengalami nama-nama kehebatan Tuhan. Yang lalu kita sudah membaca dari semua tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Abraham yang mendapatkan banyak nama dari Tuhan. Nama-nama Tuhan diperkenalkan kepada Abraham. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Itu bukan sekedar nama. Tapi ketika Tuhan berkata kepada Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak hanya memperkenalkan namanya, tapi Tuhan ingin memberikan pengalaman baru tentang kemahakuasaan Tuhan. Akulah El Shaddai. Bagaimana caranya? Dia Maha Kuasa. Bagaimana bisa? Sudah tua, lanjut umur, istrinya mandul. Bahkan Tuhan berkata, ketika istrinya berumur 89 tahun, sudah mati haid, kamu akan mengandung dan melahirkan. Itu pasti kekonyolan. Maka ketawalah Sarah di tenda ketika dia mendengar percakapan Tuhan dengan Abraham. Dia tertawa. Mungkin giginya sudah beberapa copot, beberapa hilang, dan dia melihat badannya, atau mungkin dia membuka bajunya.
Dan di otaknya lucu, dia membayangkan hamil, lalu kemudian minta tolong, ya, Mas Abraham, bukan orang Jawa ya. Dia memanggil suaminya, tuanku Abraham, tolong ambilkan air, sebab dia membayangkan itu dengan perut yang sudah membesar, dan dia tertawa dengan itu. Makanya Tuhan berkata, kenapa istrimu tertawa? Lucu kah? Ini memang lucu. Tidak masuk akal. Bukan cuma lucu, tidak masuk akal. Tetapi Abraham mengalami itu kemakuasaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memperkenalkan nama El Jireh, Allah yang menyediakan. Dan Tuhan memberikan pengalaman bagi Abraham. Ketika ingin menyembelih anaknya di atas gunung, Tuhan menyediakan, itu kata Abraham. Dan betul, di atas gunung, Gunung Horeb, Tuhan menyediakan domba, dipersembahkan. Dan yang ketiga adalah nama Adonai. Adonai, Tuhan yang memperhatikan hamba-hambanya. Dan kemudian perhatian Tuhan terlalu hebat bagi Abraham. Dia melahirkan, dia memperanakkan Ishak, kemudian mendapatkan istri di kampungnya, di negeri saudaranya, dibawa pulang, penyediaan Tuhan. Mintalah penyediaan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan terlalu ajaib. Itulah sebabnya tinggalkan. Engkau akan menikmati keajaibanku. Dan nama yang terakhir diperkenalkan Tuhan kepada Abraham adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dialah pemilik kekuatan, pemilik tentara, dan memberi kemenangan kepada Abraham dengan melawan 4 kerajaan. Kedorlaomer dikalahkan oleh hanya pembantu-pembantu Abraham. Para peternak-peternak tidak pernah latihan perang, tapi dia memiliki kekuatan. Tuhan adalah yang maha tinggi. Saudara-saudara, rencana Tuhan bagi kita gagal kalau hanya mengharapkan berkat-berkat turunan, berkat-berkat warisan. Andalkanlah Tuhan lebih besar. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyediakan. Karena Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin berurusan dengan kita. Dan Tuhan adalah penyedia bagi kita. Dengan berdoa, kita sedang mengandalkan Tuhan. Dengan berdoa kita mengharapkan Tuhan lebih daripada apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan. Bahkan apa yang kita percakapkan. Apa yang kita mimpikan. Sebab dengan berdoa, kita bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Tolong kami hanya bergantung kepadamu saja. Tolong kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Berkatilah kami. Berikanlah pengalaman-pengalaman baru berjalan bersama dengan Tuhan. Berikanlah pengalaman-pengalaman di mana kami mengalami mujizat-Mu yang hebat. Berikanlah pengalaman-pengalaman bersama dengan nama-Mu Engkau berikan kepada kami. Sehingga nama-Mu adalah sebuah kehidupan. Nama-Mu adalah pengalaman-pengalaman iman bagi kami. Dan kami mengalami kuasa-Mu yang hebat. Kami percaya pada rencana-Mu. Kami percaya pada panggilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.